Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fadil Nugraha. Kali ini dalam rangka pemenuhan aksi nyata 2.3 modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi pendidikan. Kali ini saya tidak sendirian, tentunya ditemani oleh teman saya. Di samping saya ini ada Bapak Supriyono. Beliau adalah guru PJOK di SDN 1 Purworejo. Beliaulah yang mengajar PJOK mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SDN 1 Purworejo ini. Nanti yang rencananya akan saya observasi. Nanti beliau akan saya observasi terkait kegiatan belajar mengajar yang beliau lakukan. Nanti di kelas 4 Pak Supri, namanya di kelas 4. Sebelum nanti observasi ini, sebelumnya nanti saya akan tanya-tanya sedikit, boleh ya? Nanti biar ketika pada saat observasi dilakukan, panjenengan siap melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya juga siap untuk mengobservasi panjenengan. Untuk yang akan saya tanyakan, yang pertama, untuk besok itu yang digunakan adalah kelas 4. Untuk materi yang jenengan melaksanakan besok itu gerak dasar lokomotor. Oh, gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor. Nah, ini tentu ada tujuan pembelajaran di RPP yang jenengan buat. Itu tujuan pembelajarannya Pak Supri besok itu apa? Tujuan pembelajaran yaitu melalui media gambar, peserta didik mampu menguraikan pengertian tentang gerak dasar lokomotor. Terus yang kedua, melalui video pembelajaran tentang variasi gerak dasar lokomotor berlari, peserta didik mampu menentukan minimal 4 macam variasi berlari dengan tepat. 3. Melalui video pembelajaran tentang contoh variasi gerak dasar lokomotor atau berlari, peserta didik mampu mempraktekkan 4 variasi gerakan tersebut. Yang terakhir, melalui kegiatan percobaan bersama kelompoknya, peserta didik mampu menciptakan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam permainan dengan benar. Gitu ya, tujuan pembelajarannya itu. Lalu area pengembangan yang ingin Pak Supri kembangkan itu apa Pak? Pada materi, peserta didik akan belajar tentang gerak dasar lokomotor beserta macam dan variasi gerakannya yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari. Itu area pengembangannya itu terkait dengan gerak lokomotor, gerak dasar lokomotor. Terus ini strategi yang panjenengan gunakan untuk pembelajaran besok Pak. Untuk strateginya, saya menggunakan model pembelajaran problem basis learning. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Terus yang ketiga, saya juga menggunakan media video interaktif. Terus yang terakhir,
saya juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial, emosional, dan penerapan budaya positif di kelas. Baik, berarti besok panjenengan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu ada pembelajaran berdiferensiasi produk, konten, dan proses itu. Terus penerapan pembelajaran sosial emosional kepada anak, juga budaya positif ini yang terkaitan dengan kesepakatan kelas. Itu sedikit pertanyaan dari saya. Terus ini saya berpesan besok biar semuanya lancar, nanti bisa dipersiapkan ya Pak. Apapun. Terus ini besok kegiatannya langsung di luar kelas atau ada di dalam kelas? Ya, pertama biasanya di dalam kelas materi dulu, terus nanti kita praktek. Oh gitu. Jadi walaupun PCOK nanti ada materi dulu di kelas, terus setelah itu praktek, tidak langsung praktek di lapangan. Itu mungkin itu sedikit wawancara hari ini, praobservasi hari ini kita persiapkan dengan baik untuk kegiatan observasi besok ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan bermanfaat bagi kita gitu. Oke, itu saja kali ini bisa dicukupi Pak Srige. Begitu kita jumpa lagi besok kegiatan observasi. Setelah itu nanti setelah observasi ada kegiatan lagi, yaitu pasca observasi. Nanti juga akan ditemani oleh Ibu PP, yaitu Ibu Yulis Setiawati. Jadi untuk kali ini cukup sekian, sampai berjumpa lagi besok saat observasi dan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat? Ya, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Oscar. Selamat pagi. Coba kita sekarang menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, siapa yang berani maju? Ya, Ningrum. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kini Pak Pri absen dulu. Untuk kelas 4 pada hari ini siapa nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti kelas 4 ini sehat semua. Biar kita sehat, kita harus apa? Sering-sering apa? Berolahraga sama apa? Makan makanan yang bergizi. Siapa yang ingat minggu yang lalu diajarkan
tentang pelajaran apa waktu PJOK? Apa? Tentang apa? Ya, betul, gerak lokomotor, berjalan dan melompat. Kemarin kan sudah toh. Terus untuk hari ini ya, materinya yaitu gerak lokomotor, variasi dan kombinasi berlari. Apa tuh anak-anak berlari itu? Apa? Berlari. Ya, berlari itu ada di dua, berlari. Apa? Cepat sama apa? Pelan. Kalau lari cepat itu biasanya dinamakan apa, Cah? Sprint. Terus yang kedua tadi apa? Jogging. Lari pelan. Yang setiap hari Minggu siapa yang sering jogging sama keluarganya? Siapa? Ayo angkat tangan. Siapa? Enggak ada, masa enggak ada. Terus tujuan materi kita apa anak-anak tujuannya? Tujuan materi kita apa? Biar kita bisa memahami dan mempraktekkan. Ya, betul ya. Ini ya ada video, ada gambar. Nanti anak-anak saya suruh mengamati ya gambar yang ada di depan. Ini apa namanya? Gerak dasar lokomotor ya. Lokomotor berlari. Siapa tahu gerak dasar itu ada berapa? Ada berapa? 3. Yang satu apa? Gerak dasar lokomotor. Yang kedua apa? Non lokomotor. Yang ketiga manipulatif. Coba Pak Pri tanya sama Oscar, gerak lokomotor itu gerak apa? Gerak apa? Gerak, betul, gerak berpindah tempat. Contohnya apa? Naira, contohnya apa? Gerak berpindah tempat. Berlari, terus apa lagi? Nur, berjalan, terus lagi apa? Melompat, banyak itu ya. Ini gerak dasar lokomotor itu. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh, berjalan, melompat, berlari. Berlari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Berarti bedanya berlari sama berjalan adalah kecepatan. Lek berlari cepat, berjalan apa? Pelan ya. Itu contohnya gerak berlari. Lari santai jogging, lari cepat atau sprint, lari bolak-balik atau shuttle run, lari berkelok-kelok atau zigzag. Pak Pri ingin bertanya, ya, dari gambar ini, ya, tadi ada gambar lari pelan, ya, artinya berlari, ya toh, gerak lokomotor. Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Ada? Enggak ada? Enggak ada? Ya, sekarang berlanjut di videonya, ya. Variasi gerak dasar lari Ya. adalah lari pelan. Seperti apa gerakannya? Nah, anak-anak bisa melihat contoh di sini, ya. Ada seorang anak sedang berlari. Nah, itu contohnya. Yang pelan atau santai. Caranya anak-anak ya berlari seperti biasa ya dengan teknik lari. Kemudian jangan lupa ya ayunkan dengan secara santai, secara pelan, dan ayunkan pula kaki dengan pelan. Kecepatannya tidak terlalu cepat
cepat ya, santai saja, atau kita kenal biasanya dengan nama jogging. Kemudian yang kedua, Itu yang kedua, lari cepat ya. yaitu lari cepat. Lari cepat ini ya berbeda sekali dengan lari pelan tadi. Untuk lari cepat ini ya, anak-anak melakukan gerak berlari tentu dengan cara atau kecepatan yang lebih ya. Jadi kalau anak-anak lari pelan ya, lari maka kecepatannya lambat. Kalau ini lari cepat maka anak-anak segera atau berusaha secepat mungkin untuk mencapai sebuah tujuan yang anak-anak tetapkan ketika lari. Atau biasa kita sebut juga di sini untuk lari cepat adalah sprint. Nah, sprint itu biasanya dilombakan itu ya. Lari menyambi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat contoh ya. Jadi anak-anak bersiap, kemudian silakan berlari ke kiri dulu. Kemudian setelah selesai silakan berlari ke kanan seperti video yang anak-anak lihat. Nah, arahnya anak-anak tidak harus ke kiri dulu, bisa ke kanan dulu, langsung ke kiri. Intinya adalah anak-anak mencoba berlari ke arah samping atau lari menyamping. Berikutnya anak-anak adalah untuk lari berkelok atau lari berbelok. Di sini Pak Guru menyiapkan halangan atau rintangan berupa kerucut. Anak-anak nanti bisa menggunakan benda lain, bisa batu. Lah, ada bisa benda lain ya. Lalu silakan berlari melewati rintangan tersebut dengan berbelok. Nah, berkelok-kelok itu. Atau menyentuh rintangan tersebut. Berbelok ya, belok. Nah, Seperti itu. Kemudian anak-anak nanti bisa lebih banyak rintangannya ya. Di sini Pak Guru berikan contoh 3. Anak-anak bisa menggunakan rintangan lebih dari 3. terima kasih ya. Dari video ini anak-anak bisa apa? Mempraktekkan ya, nanti gerak apa? Berlari pelan, terus apalagi lari cepat, terus lari berbelok belok ya. Sebelum kita praktek di halaman ya, ini kalian ada tugas LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Ini nanti kalian saya kelompokkan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nanti dapat berdiskusi pada teman apa? Sekelompok ya. Ini ya. Sekarang dikerjakan bersama-sama ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, yang sudah dikumpulkan ya. Setelah ini ya, coba kita mempraktekkan ya variasi gerak lokomotor berlari, yaitu lari pelan atau jogging, terus apa lagi? Lari berbelok-belok, terus yang ketiga lari cepat atau apa ya? Shuttle run ya. Untuk itu kalian ya boleh baris di halaman. Perhatian, sekali lagi. Sep, gerak ya. Kita sebelum melakukan apa? Praktek ya. Kita melaksanakan pemanasan dulu. Yo, dihitung. Siap. 1 2 3 4 5 6 7 8. Perhatian. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Sekarang kita
materinya ya, gerak lokomotor ya, variasi dan kombinasi berlari ya. Nanti mempraktekkan lari pelan, terus lari belak-belok, terus apa? Lari cepat, shuttle run. Nanti kalau shuttle run ada bolanya ya. Ada bolanya. Terus sekarang di sebelah kalian ini ya, ada lintasan ya. Perhatian. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Di sini ada lintasan ya. Untuk ini ya, untuk ini lintasannya lari pelan. Ya, lari pelan. Gini. Contohnya. Pelan. Terus yang kedua, apa? Anak-anak. Lari zigzag, lari zigzag ya. Terus kembali lagi, ya, lari belok-belok ya. Ya, nah, bisa lah. Nah, terus yang ketiga, namanya shuttle run atau lari cepat menggunakan bola. Nanti ya permainannya juga gitu, lari ya, lari. Bolanya diambil, ya, lari lagi, dikasih temennya, ya, dan seterusnya. Sekarang kelompok 1 dulu, ya, kelompok 1 lari jogging bersama-sama, semua ya. Kelompok 1 siap. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, ya, terima kasih. Masih semangat? Ya, sekarang kelompok 1 ya. Ya, lari pelan. Nah, lari pelan. Lari pelan. Nah, putar ini lari pelan. Lari pelan. Terus ini lari zigzag atau berbelok-belok. Belakangnya ya, kembali lagi juga gitu, berbelok-belok ya. Yuk kembali untuk kelompok 1 yang shuttle-an nanti dulu ya, setelah ini. Terus sekarang ya, tugas kalian nanti mengamati kelompok yang lain ya. Kelompok 1 diamati kelompok 2, kelompok 2 diamati kelompok 3, kelompok 3 diamati kelompok 1. Ini buat kelompok 1 ditulis, kelompok 1 mengamati kelompok 3. Kelompok 2 ditulis ini, kelompok 2 mengamati kelompok 1. Terus kelompok 3 ditulis mengamati kelompok 2. Siap kelompok 1? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 1 dulu ya yang mempraktekkan. Siap? 1, 2. Lari pelan. Yang ketiga apa? Shuttle run ya, lari cepat bolak-balik ya. Nanti caranya lari, coba kamu ya, contohnya kamu ya, coba ini bawah ya, bawah. Nanti lari ya, lari cepat ya, bolanya diambil, dikasih temannya. Ningrum, lari, temannya
itu ditaruh, nah, lari lagi, ya, lari lagi, terus menyentuh temannya, nah, temannya lari, dan seterusnya. Bisa ya? Siap? 1, 2. Yuk terus, lari, diambil. Yuk, sekarang saya lombakan, ya ini nanti grup 3 sini, grup 2 sini, grup 1 sini, ya. Nanti caranya ini ya, lari cepat, nah, lari cepat. Terus bolanya diambil, pulangnya zigzag, ya, berbelok-belok. Nah, berbelok-belok. Kasih teman, ya, lari lagi. Nah, tetap bolanya di bawah, tetap di bawah. Lah, berbelok-belok. Dikasih teman, dikasih ini no belakangnya. Lah, dan seterusnya. Terus yang terakhir, nanti setelah finish, bolanya diangkat. Berarti yang ngangkat duluan berarti menang, ya. 1, 2, berbelok-belok. Lah, kasih teman. Berbelok-belok. Berbelok-belok. Nggak apa, yo sekarang baris lagi sesuai kelompoknya. Yo baris lagi sesuai kelompoknya. Ya, perhatian. Siap, gerak. Ya, istirahat di tempat. Gerak. Ya. Tadi kita sudah mempraktekkan apa anak-anak? Gerak apa? Ya, kombinasi dan variasi gerak, ya. Ada lari pelan, lari berbelok-belok, ya. Terus yang ketiga setelan, lari cepat, ya. Sekarang, ya, untuk hari ini, ya, cukup, ya. Sebelum kita apa anak? Kita menutup materi pada hari ini, kita melakukan pendinginan, ya. Siap, gerak, ya. Rentangkan kedua tangan, gerak. Nah, merapat sini, merapat, dia merapat. Ya. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Ya. Ya, rentangkan kedua tangan, gerak. Nah, yo, ya, tegak, gerak. Ya, sekarang kakinya ditekuk ini, ya, gini mengayunkan tangan gini, ya, diayunkan tangannya, ya, siap, ya, mengayunkan tangan gini, ya, siap, 1, 2, 3, ya, diayunkan, dilemes nih, tangannya dilemes nih, diayun depan loh. Ya, dari depan ini tekuk ini, ya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ya, terima kasih. Sekarang kumpul sini semua ya, kumpul sini, ya. Kumpul sini, untuk pendinginannya sudah. Sekarang kumpul sini ya. Kumpul sini, kakinya diluruskan buat lingkaran. Ya, santai, yo. Buat lingkaran apa? Santai. Gimana anak-anak untuk olahraga hari ini? Kalian senang? Senang? Seru apa tidak? Seru. Ya, terima kasih ya. Itu gerak lokomotor, berlari, ya, ada ya lari
jogging, lari berbelok-belok, satelan, ya. Itu gunanya untuk apa ya? Biar kalian apa? Untuk melatih apa? Berlari untuk melatih apa ya, anak-anak? Otot kaki. Sampean pengen tinggi apa pengen pendek? Nah, rek pengen tinggi, sampean kudu apa? Rajin-rajin apa? Berolahraga. Ini masih banyak olahraga. Ada sit up, ada pull up. Nah, itu nggih anu lengan-lengan apa namanya? Pull up gantung ya. Terus ini tugas kalian ya. Ini tugas kalian terakhir ya. Nanti kalian ada tugas evaluasi individu, nanti dikerjakan ya. Nah, setelah itu langsung dikumpulkan ya. Ya, itu tadi membahas materi yang saya ajarkan hari ini ya. Sudah bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan ya, yang sudah bisa dikumpulkan ya. Mana kumpulkan? Ya. Kumpulkan. Yang sudah bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Sudah ya, untuk minggu depan kita bisa mempraktekkan gerak lokomotor ya, variasi dan kombinasi pada permainan bola voli ya untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita pakai bola ya. Siap? Masih semangat? Masih. Terima kasih. Yo, sekarang kita berdiri sebelum menutup apa? Untuk penutupan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdiri semua ya. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Ya. Sudah? Nah, berdiri. Terima kasih ya. Terima kasih untuk materi untuk apa itu? Pelajaran PJOK hari ini sudah ya. Terus untuk penutupannya mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai keyakinannya masing-masing. Siap? Saya pimpin ya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampai kepada sesi selanjutnya, yaitu praobservasi untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya. Di samping saya ada Pak Supri, ada Ibu PP saya juga, Bu Wilis. Di sini nanti saya akan melaksanakan praobservasi terhadap Pak Supri yang kemarin sudah dimulai dari praobservasi, terus
lagi observasi, proses observasi. Terus kali ini sampai kepada proses pasca observasi. Gimana Pak Supri, bisa dimulai nih? Oke, saya akan menanyakan sebelumnya beberapa pertanyaan kepada Pak Supri. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Pak, ini saya memperhatikan juga lancar nih kegiatan kemarin. Terus ini perasaannya gimana Pak? Perasaan saya merasa lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran karena anak-anak bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Dapat dilihat dari antusias anak juga dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi, kemarin saya juga melihat anak-anak itu lebih semangat, lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Pak Supri laksanakan. Terus yang kedua, menurut panjenengan, apakah pembelajaran yang Anda lakukan kemarin sudah sesuai dengan modul ajar? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan modul ajar yang saya gunakan. Saya telah menerapkan model pembelajaran PBL. Saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti diferensi proses, diferensi konten, dan diferensiasi produk. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran kemarin. Ya, kemarin saya juga demikian melihat dari proses pembelajaran yang Pak Supri laksanakan kemarin menggunakan model PBL gitu. Sudah sesuai sintaks mulai dari orientasian masalah sampai akhir. Terus juga di sana saya melihat ada diferensiasi proses, mulai dari berbagai proses pembelajaran, ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Terus juga secara konten Pak Supri menampilkan video-video pembelajaran di kemarin. Terus berdiferensiasi produk, kemarin anak-anak dipersilakan untuk melaksanakan gerak sesuai dengan apa yang diinginkan anak itu, gerak lokomotor tentunya. Terus pertanyaan yang ketiga, kemarin itu ada kendala Pak dari proses belajar yang kemarin? Ya, ada. Kendalanya yang saya alami adalah saya kurang mahir menggunakan laptop sehingga kesulitan dalam penayangan media pembelajaran yang tersebut pada laptop. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi semangat saya untuk belajar. Saya akan terus berusaha belajar menggunakan laptop untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, pertanyaannya, tindak lanjut apa yang akan Bapak rencanakan pada pembelajaran selanjutnya? Saya akan terus berusaha belajar mengoperasikan laptop untuk memberikan media pembelajaran yang lebih menarik untuk anak. Saya juga akan berusaha untuk lebih memperkuat pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan karena yang sadar bahwa semua anak harus memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, kemampuan sosial emosional juga selalu saya terapkan agar anak memiliki kemampuan sosial emosional yang baik dalam mereka mengembangkan diri. Ya, jadi saya juga
memberikan semangat kepada jenengan untuk terus belajar, tidak lanjut tadi mengoperasikan laptop nanti sama teman-teman, yang penting kemauan untuk belajar itu ada dulu. Terus yang jelas pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu terus kita perkuat agar anak-anak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, kebutuhannya dapat terpenuhi. Kira-kira itu yang menjadi catatan saya tadi. Pembelajarannya sudah sesuai dengan yang belajar, sintaks PBL sudah terlihat di sana, terus kemudian juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, menerapkan pembelajaran sosial emosional, terus masalah-masalah terkait kendala nanti bisa diatasi dengan bantuan dari rekan sejawat dan tenaga pendidik lain. Itu pasti. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sesi berikutnya ini nanti langsung ke Ibu PP, Bu Yulis, untuk memberikan evaluasi dari kegiatan yang telah saya lakukan dengan Pak Supri kemarin. Pada Bu Yulis, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Fatih dan Pak Supri. Setelah saya amati dari coaching Pak Fatih kepada Pak Supri tentang pasca observasi dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Supri, hasil amatan saya, Pak Fadil sudah melakukan coaching dengan baik, itu dengan menggunakan alur tentang kemarin di Pak Fadil. T-nya kemarin apa Pak tanggung jawab. Yang pertama tujuan, yang adalah identifikasi, R-nya rencana, dan tanya sudah dilakukan oleh Pak Fadil. Walaupun singkat tapi sudah memenuhi alur tentang. Pak Fadil juga menanyakan, sebelum menanyakan kendala, tapi Pak Fadil juga sudah mengapresiasi juga mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Supri. Setelah itu Pak Fadil juga menanyakan kendala-kendala yang dialami oleh Pak Supriyono dan memberikan pertanyaan tematik untuk menyelesaikan kendala atau untuk Pak Supri bisa memberikan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Setelah menanyakan kendala, Pak Fatih juga memberikan motivasi atau penguatan kepada Pak Supri. Untuk selanjutnya, Pak Fadil menanyakan juga tentang tindak lanjut, ya, jadi tidak hanya mengevaluasi, mengapresiasi dan juga menanyakan kendala, dan yang penting juga ada tindak lanjut. Setelah ini bagaimana gerakan dari Pak Supri untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan PSMR. Terakhir, Pak Fadil juga memberikan motivasi lagi penguatan kepada Pak Supri. Demikian evaluasi Pak Fadil, saya kira sudah cukup baik sesuai dengan alur TK. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yulis atas waktunya untuk memberikan evaluasi kegiatan saya dengan Pak Supri yang saya lakukan kemarin. Mudah-mudahan ini dapat memenuhi tugas aksi nyata di modul 2.3 atau ini. Oke, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya, tentu di pengembangan karir pendidik atau ibu. Mudah-mudahan kita terus maju, terus berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.